lagi playlist namanya adalah cerita pendamping. Jadi cerita pendamping ini kita coba angkat dari artikel yang ada di Kompasiana. Nah, bagaimana untuk kemudian membuat tulisan di Kompasiana? Nah, ini mungkin kadang-kadang kawan-kawan kemudian berpikir, saya tidak punya kemampuan menulis, saya tidak bisa membuat kata-kata, merangkai kata-kata dan seterusnya. Kecerdasan buatan hari ini atau AI hari ini sudah sangat membantu kita luar biasa. Jadi mungkin dengan topik kita pagi hari ini kita akan lebih langsung ke praktek aja. Jadi mungkin kalau kawan-kawan yang sudah bergabung, kalau ada foto kegiatan boleh di-share di chat Zoom ya, jangan di chat di WA, di chat di Zoom gitu kan. Chat di Zoom, kemudian dari foto itu buat buat satu paragraf informasi. Jadi satu paragraf, jangan kemudian pendek banget. Jadi gini, kemarin saya mendapatkan file ya, satu file tentang DRP. Jadi deskripsinya pendek banget gitu. Jadi di situ deskripsinya menyampaikan bahwa koordinasi dengan ini udah titik. Sementara dari koordinasi itu kan pasti ada cerita. Kalau kemudian membuat deskripsinya itu hanya sepenggal, kan tidak terbayang sebenarnya apa sih yang kamu lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pegiat desa, kawan-kawan tenaga pendamping profesional, kawan-kawan perangkat desa, kepala desa, dan ketua Koperasi Merah Putih dan Direktur BUMDes yang pada pagi hari ini, Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Kita pada pagi hari ini akan mengangkat sebuah tema atau topik, satu foto, satu paragraf, catatan, jadi artikel di Kompasiana dan tayangan di TV Desa. Ya, kawan-kawan, saya kira nanti terkait ini kan terkait dengan media, saya yakin Pak Dikoco sangat pahami kaitannya dengan ini, sampai detail. Kemudian kalau kaitannya dengan ide, saya kira peristiwa, saya kira kawan-kawan baik eh, TPP, Direktur BUMDes, Ketua Koperasi Merah Putih, perangkat desa, saya yakin banyak hal yang terjadi di desa. Setiap kita melangkah, pasti ada sebuah catatan-catatan yang bisa dibuat itu. Yang jelas eh, tidak ada yang tidak ada peristiwa yang terjadi karena ketika kita aktif di desa, pasti ada hal-hal yang terkait dengan desa ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Panudi dan kawan-kawan. Gimana suasana Jakarta? Hujan atau tidak? Enggak hujan, Eh, enggak ada hujan. Kemarin ada hujan sebentar. kemarin sini juga gerimis lah. Hujan sebentar tapi nggak begitu deras. Nah, harapannya bagi petani-petani yang di desa itu, apalagi yang tak ada hujan, itu masih perlu hujan, mungkin setiap seminggu sekali. Apalagi tempat kami itu kan sekarang sudah ada yang mulai bulir padinya keluar gitu. Saya kira perlu hujan yang katakanlah seminggu sekali. Ya, terkait dengan topik pada pagi hari ini, Pak D, saya kira satu foto, satu paragraf catatan jadi artikel di Kompasiana dan tayang di TV Desa. Saya kira ini passionnya Pak Dikoco. Saya yakin mungkin nanti kawan-kawan bisa
kaitannya dengan berbagai macam kejadian di desa bisa diangkat di sini. Dipersilahkan Pak Dekojo. Oke, makasih Mas Paludi. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung pagi hari ini. Jadi ini sebenarnya menindaklanjuti dari perbincangan kita kemarin tentang bagaimana agenda kawan-kawan ini bisa dicatatkan atau ditumpahkan dalam satu catatan harian. Kan sebenarnya lebih pada itu yang kita coba kemarin lontarkan dan sepertinya di beberapa grup menjadi menarik untuk kemudian mencoba gimana caranya kan kira-kira seperti itu. Nah, dari beberapa yang sudah kita coba komunikasikan, alhamdulillah Mas Panudi, Mas Joko, Kornas juga kemarin saya sempat komunikasi. Saya sampaikan bagaimana kalau kita berkolaborasi lebih lanjut, termasuk juga bagaimana kalau kemudian kawan-kawan ini kita ajak untuk aktif membuat artikel sehingga kemudian kita bisa mengamplifikasi kegiatan teman-teman pendamping itu menjadi lebih luas terbaca, kira-kira seperti itulah. Nah, karena kan yang menjadi penting sekarang adalah bagaimana narasi-narasi dari desa, narasi-narasi dari kerja-kerja pendampingan ini kemudian juga terekspos ke publik, uh, terbaca oleh kawan-kawan gitu kan, oleh banyak pihak yang kemudian itu bisa mengangkat informasi tentang desa kita atau bisa terangkat menjadi satu catatan ini loh kerja pendamping, ini loh kerja pemberdayaan dan seterusnya. Sisi yang lain, catatan-catatan kita ini bisa menjadi referensi atau rujukan dari kawan yang lain untuk kemudian, oh ternyata menyelesaikan ini caranya begini, oh menyelesaikan ini caranya begini. Nah yang kemudian hal yang coba kita ajak ke kawan-kawan adalah bagaimana di samping bahasa tulisan juga ada bahasa gambar atau bahasa uh, audio lah ya. Jadi dalam beberapa penelitian atau dalam beberapa teori disampaikan bahwa orang lebih suka melihat untuk kemudian jadi paham, lebih banyak mendengar untuk dia lebih paham daripada membaca. Membaca memang kemudian harapan kita bicara literasi kadang-kadang terartikan dengan cara membaca. Cuma hari ini dengan perkembangan dunia digital saat ini, mungkin membaca itu bukan jadi satu pilihan. Walaupun ya kita berharap bahwa orang tetap membaca karena nilai dari nilai dari daya ingat kita itu adalah manakala kita melihat dan mendengar secara bersama-sama itu kemudian daya ingat kita jadi lebih baik. Artinya kalau membaca itu kan kita kita melihat kemudian uh, kita mengikuti apa yang ada di dalam buku itu. Membaca itu punya nilai kelebihannya adalah ketika kemudian kita imajinasikan itu sesuai dengan selera kita. Jadi kalau Mas Panudi membayangkan dulu mungkin membaca cerita-cerita cerita-cerita Coping Home namanya atau membaca membaca cerita-cerita silat dan seterusnya, mungkin Mas Panudi akan punya imajinasi berbeda dengan saya. Jadi makanya kenapa kemudian ketika itu difilmkan ekspektasi orang kadang-kadang jadi berubah. Jadi kalau kata kalau saya nggak tahu kalau sekarang dulu itu mama
di era-era saya dengarkan sandiwara radio itu kan membayang ke poin kita satu gambar, satu paragraf cerita, kemudian bisa menjadi apa satu artikel di Kompasiana, dari artikel Kompasiana bisa menjadi tayangan di TV Desa. Jadi saya kemarin mencoba untuk membuat satu konten lagi playlist namanya adalah cerita pendamping. Jadi cerita pendamping ini kita coba angkat dari artikel yang ada di Kompasiana. Nah, bagaimana untuk kemudian membuat tulisan di Kompasiana? Nah, ini mungkin kadang-kadang kawan-kawan kemudian berpikir, saya tidak punya kemampuan menulis, saya tidak bisa membuat kata-kata, merangkai kata-kata dan seterusnya. Kecerdasan buatan hari ini atau AI hari ini sudah sangat membantu kita luar biasa. Jadi mungkin dengan topik kita pagi hari ini kita akan lebih langsung ke praktek aja. Jadi mungkin kalau kawan-kawan yang sudah bergabung, kalau ada foto kegiatan, boleh di-share di chat Zoom ya, jangan di chat di WA, di chat di Zoom gitu kan. Chat di Zoom, kemudian dari foto itu buat satu paragraf informasi. Jadi satu paragraf, jangan kemudian pendek banget. Jadi gini, kemarin saya mendapatkan satu file tentang DRP. Jadi deskripsinya pendek banget gitu. Jadi di situ deskripsinya menyampaikan bahwa koordinasi dengan ini udah titik. Sementara dari koordinasi itu kan pasti ada cerita. Kalau kemudian membuat deskripsinya itu hanya sepenggal, kan tidak terbayang sebenarnya apa sih yang kamu lakukan. Jangan-jangan di situ cuma duduk nongkrong bareng terus disebut koordinasi. Ya ceritakan dong koordinasinya itu apa. Atau kemudian kalau bicara pendampingan, pendampingannya tentang apa. Bisa diceritakan setidaknya ya satu paragraf lah dibuat. Nah mungkin kita juga sekaligus karena memang topiknya sudah kita share kemarin, saya ingin tahu dari teman-teman yang sudah bergabung ini, ada nggak yang bisa nge-share ke saya satu foto sedang berkegiatan, kemudian satu paragraf, kalimat gitu kan, menjelaskan tentang foto itu, dan nanti kita coba itu bisa menjadi satu artikel di Kompasiana. Semoga kawan-kawan sudah punya akun di Kompasiana. Kenapa saya merekomendasikan Kompasiana? Saya merekomendasikan Kompasiana karena saya sudah menguji, artinya bukan menguji ya. Saya sudah punya pengalaman perjalanan dengan Kompasiana. Artikel-artikel saya yang 10 tahun yang lalu itu sampai sekarang masih utuh di Kompasiana, tidak hilang. Setidaknya itu juga bisa jadi referensi bahwa kawan-kawan nggak perlu sibuk desain bikin blog yang kemudian harus berbayar atau kemudian yang gratisan yang belum tentu kemudian ada orang-orang yang kemudian membaca dan seterusnya. Bukan berarti kita mencari lebih banyak pembacanya, enggak. Tetapi bahwa kemudian akan lebih baik menurut saya kita menggunakan media yang memang uh, apa sudah teruji ya. Bukan saya tidak sedang mempromosikan Kompasiana, tapi saya memang pengguna Kompasiana dan saya merasakan betul catatan-catatan lama saya masih tersimpan rapi di sana. Nah, mungkin kawan-kawan bisa mencoba itu menjadikan dan satu lagi yang menarik di Kompasiana itu ada kategori diary atau catatan harian. Jadi kita bisa mengelompokkan itu menjadi catatan harian kita di Kompasiana dengan cara bercerita di tampilan Kompasiana.
Silakan kawan-kawan kalau ada satu foto yang bisa di-share. Oke, kita mulai ya. Untuk membuat artikel ada opsi uh, kita menggunakan GPT, bisa menggunakan Gemini dan seterusnya. Nah, kita sudah punya file tadi, uh, file yang kita coba sudah unduh tadi. Ada yang panel apa? Ada yang panel bawang merah tadi, ada yang dari Agus TAPM apa? TAPM Kota Baru. Nah, ini foto dari kegiatan. Biasanya ada informasi geotek dan seterusnya. Mas Agus silahkan diinformasikan itu kegiatan sedang apa atau sekedar cuma foto dan seterusnya. Kita mulai dari yang punyanya Mas Agus ya. Jadi kita masukkan di sini kawan-kawan. Jadi ada gambar yang sudah saya download, ada gambar Mas Panudi, ada dari Surya, apa, ada dari Mas Agus. Kita coba ambil di sini. Gambarnya Mas Agus ini kan teman-teman biasanya kalau foto dokumentasi foto kegiatan kan ada nih seperti ini. Mas Agus boleh menambahkan informasi apa kegiatan apa yang sedang dilakukan. Tapi setidaknya dari satu gambar ini apa kita bisa mendapatkan informasi uh, dari gambar. Jadi gambar itu sudah bisa bercerita. Ini kelebihan apa? Kelebihan hari ini ya. Oh, kegiatan Monef ya, Mas Agus ya. Nah, dari foto Mas Agus ini, kemudian kita tambahkan informasi yang tadi kegiatan Monef evaluasi kinerja pengurus BUMDes terhadap laporan keuangan serta RKTL-nya kan kira-kira cuma dengan seperti itu kita kemudian masukkan fotonya. Sudah terlihat ya, fotonya sudah kita upload di situ dari tanda plus ini. Dari tanda plus ini kemudian masukkan keterangan. Nah, kemudian kita tulis saja buat artikel catatan harian saya Agus. Agus dari mana Agus? Boleh open mic. Agus dari mana Agus? Agus sebagai apa? TPP apa? Mas Agus? Iya, Pak De. Apa? Saya Agus, Pak De. TPP? TAPM, Pak De. Kabupaten. TAPM Kabupaten Kota mana? Baru. Kota Baru. Kalimantan Selatan, Pak De. Baru Kalimantan. Jadi di sini tinggal foto, kemudian ditulis kegiatan Monef dan evaluasi kinerja terhadap laporan keuangan ya kan. Perintahkan buat artikel catatan harian saya ya kan. Saya Agus TAPM. Kira-kira jadinya kayak apa? Karena ini sudah ada ini berarti gambarnya sudah terupload. Sepanjang itu dia membuat catatan. Catatan harian pendamping Monef evaluasi kinerja pengurus BUMDes di Kota Banjarbaru Jumat malam. Kenapa dia ngomong Jumat malam? Karena di gambar mungkin ada jamnya. Ya kan? Saya bersama rekan-rekan mengikuti kegiatan monitoring. Ya kan? Nah, dilaksanakan di Jalan Sungai Salak 3. Ini informasi ini pasti diambil dari foto.
Kan kira-kira gitu ya. Mas Agus, betul nggak ini? Informasi ini diambil dari foto kan? Betul Pak Ade, Karena ada jalan salah gitu kan. Jadi betul. Mas Agus nggak perlu ngetik lagi untuk kemudian menceritakan apa yang difoto itu. Sebagai Agus ini nanti tinggal kita rapikan lah, ya kan? Nah, Agus TAPM Kabupaten saya melihat ya, ini mama nanti tinggal diedit aja. Disinilah peran manusianya. Ketika kemudian mesin ini membuat dengan bahasa seperti robot seperti ini, maka disinilah peran manusianya. Oke, kemudian kita copy saja ini, ya kan? Nah, di sini Mas Agus bisa tetap open mic ya, supaya nanti bisa merespon apa yang kemudian. Nah, kita jadikan Word, ya, copy paste di sini. Disinilah peran kita sebagai sutradaranya, peran kita sebagai pengendalinya. AI itu hanya pekerja kita. Nah, ini catatan harian. Kita bikin kan namanya nantinya kalau diupload di tempatnya Mas Agus kan nggak perlu menulis pendamping desa dan seterusnya. 22 Mei ya 2026. Mari kita baca bersama-sama Mas Agus dari informasi ini. Kira-kira bagian mana yang kurang pas? Monef kinerja pengurus BUMDes di Kota Banjarbaru Jumat malam. Saya bersama rekan-rekan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dilaksanakan di Jalan Salak, bla 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 dan seterusnya. Nah, ini karena ini nanti jadi tulisannya Mas Agus, langsung aja. Sebagai TAPM Kabupaten, saya melihat kegiatan ini bukan sekedar rutinitas administrasi, melainkan bagian penting dalam menjaga kesehatan kelembagaan ekonomi desa, bla 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 dan seterusnya, ya kan? Suasana ruangan sederhana itu justru memperlihatkan semangat kerja kolektif, ya kan? Di atas terlihat laptop, dokumen laporan, catatan, bla 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 dan seterusnya. Dalam sisi evaluasi kami mencoba mengurai berbagai persoalan. Saya menyadari bahwa membangun BUMDes tidak hanya bla 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 dan seterusnya. Nah, di bagian ini Mas Agus bisa memasukkan unsur-unsur yang menurut Mas Agus perlu dimasukkan karena tidak tergambar dari foto itu. Sebagai pendamping, nah ini mungkin kan pengen ditulisnya jadi TAPM juga nggak apa-apa. Sebagai pendamping saya merasa kegiatan seperti ini penting untuk terus dilakukan secara berkala sebab ruang-ruang diskusi sederhana inilah proses lahir pembelajaran. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau dari sini kira-kira menurut Mas Agus ini udah cukup atau belum? Nah, pertanyaannya kan gitu. Silakan Mas Agus kasih komentar. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya, Ini saya selamat pagi dulu untuk teman-teman ya. Saya merasa terima kasih luar biasa dan ini baru tahu saya Pak Ade. Makanya pada waktu membuka topiknya seperti ini ditambah dengan keinginan Jakarta untuk kinerja pendamping lebih ditunjukkan lewat media sosial, lewat macam-macam, saya sangat tertarik gitu. Hari ini saya ikut dan kemudian saya tampilkan tadi sebuah foto sederhana, kemudian tiba-tiba muncul artikel yang seperti tadi dengan menggunakan teknologi. Saya belum tahu, Pak. Saya juga bukan pengguna teknologi AI seperti kayak GPT, Gemini atau lain. Saya belum. Nah, jadi mungkin ini saya baru tahu kalau ternyata yang kayak gitu dengan artikel sederhana bisa menjadi luar biasa. Dan nanti karena ini juga harus nanti saya sampaikan ke teman-teman agar lebih produktif dalam membuat tulisan-tulisan sesuai dengan keinginan Jakarta. Ini pasti nanti akan saya sampaikan.
Nah, tinggal saya tunggu setelah nanti dokumen yang tadi dianggap sudah pas ya. Saya tidak perlu menambahin lah kan, kisahnya seperti itu Pak D. Kemana harus kemudian saya mengupload ini agar bisa diekspos lebih luas. Kira-kira itu Pak D. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya, berarti ya Mas Agus ya. Kita lanjutkan untuk kemudian. Nah, ini adalah catatan tanggal 22 Mei 2026 dari, benar ya 2026 ya? Aku kadang suka bingung. Ini 2026 Betul. ya? Oh. Betul Pak D. Jumat malam Pak D. Iya, karena kadang-kadang sok kepikiran ini masih 2025 ya. Oke ya, oke ya, ini ya Mas Agus ya. Anggap Ya. kata nih Mas Agus sudah sepakat dengan artikel ini. Ya, anggap kata ini sudah sepakat dengan artikel ini. Maka Mas Agus tinggal ini ya di blok semua, kemudian di copy. Jadi di blok, habis itu di copy. Oke. Sampai di sini, sampai di sini kemudian kita mencoba masuk. Kenapa saya menyarankan masuk ke Kompasiana? Kenapa saya menyarankan masuk ke Kompasiana? Karena kita bisa mengambil cerita dari Kompasiana yang kemudian kita jadikan konten di TV Desa. Jadi fair aja. Kenapa saya melakukan ini? Karena ada kepentingan juga supaya TV Desa punya konten. Ini kasar katanya kayak gitulah. Daripada nanti ada yang menduga-duga ini Pak D ngajari kayak gini, ambil keuntungan dari kerja teman-teman dan seterusnya kan gitu. Jadi lebih baik saya sampaikan secara langsung. Saya punya kepentingan. Kepentingan saya adalah mendapatkan konten saya tanpa saya harus capek-capek. Nah, Mas Agus, kalau Mas Agus belum punya akun Kompasiana, Mas Agus tinggal masuk ke sini, kemudian bikin akun. Sesimpel itu. Cara bikin akunnya dan seterusnya, nanti cari di YouTube dan seterusnya. Anggap kata ini saya pakai, saya gunakan di akun saya. Saya memulai menulis. Ya. Yang tadi, artikel tadi, ini kemudian kita paste di sini. Tek, udah segampang itu. Jadi apa yang sudah kita tulis tinggal di copy paste di sini. Nah, catatan hari. Nah, kita mesti memilih kategorinya. Karena ini lebih kita bikin jadi catatan harian, kita pilih yang live. Di sini ada diary, catatan harian. Kemudian tulis di sini kegiatan (22 Mei 2026) ya. Anggap kata gitu aja deh kegiatan. Nah, tetapi akan lebih baik memang judul ini itu ada daya tariknya. Jadi di sini kita bikin evaluasi kinerja. Standarnya judul itu tiap kata huruf besar. Evaluasi kinerja BUMDes. Kota Banjarbaru. Nah, Mas Agus dan kawan-kawan, ketika kemudian pengen terlihat atau pengen terdeteksi oleh kita, oleh saya, oleh tim dari TV Desa, kita punya ekosistem namanya Kompasiana Desa. Jadi di sini dikasih tagar Kompasiana Desa. Jadi di bagian judul dikasih tagar Kompasiana Desa. Ini bagian ini kita hapus, Mas Agus. Ini bagian ini kita hapus, gitu kan. Kemudian kita lihat semua artikelnya. Nah, kemudian
foto yang tadi, ya kita kembali lagi ke foto yang tadi. Foto yang tadi kita yang sudah kita download tadi. Ya, ini kegiatan fotonya Mas Agus tadi. Nah, saya menyarankan ini kemudian nanti kita jadikan judul. Jadi ini foto tadi ya Mas Agus sudah dari Mas Agus tadi. Kita akan masuk untuk kemudian balik lagi ke GPT. Jadi karena untuk membuat gambar di sini kita perlu bikin ke GPT ini. Ini yang tadi catatannya Mas Agus, ini fotonya. Sekarang kita sebut tadi kan ini evaluasi kinerja Monef dan evaluasi kinerja BUMDes, ya kan? Kita copy, ya kan? Kemudian foto yang tadi, foto yang Mas Agus tadi, kita tambahkan lagi, ya kan? Di sini kemudian perintahnya adalah buat gambar, ya, buat gambar. Kalau saya biasa menyebutnya thumbnail. Thumbnail itu untuk keperluan biasanya untuk keperluan YouTube ya. 16, kita sebutkan rasionya 16:9. Kemudian di bawahnya tulis Mas Agus tadi, Monef kinerja BUMDes. Ini terserah mau dikasih judul apa dan seterusnya. Udah kita perintahkan, dia akan merapikan gambar. Kita tunggu ya, kita santai-santai aja. Ini kita tunggu sampai kemudian dia membuat gambar. Gambarnya nanti akan ada tulisan evaluasi Monef kinerja Monef dan evaluasi kinerja. Monef itu kan monitoring evaluasi ya. Ya, Berarti evaluasinya udah masuk Monef. sudah Monef. Ya. Mestinya monitor dan evaluasi atau Monef kinerja aja ya. Oke, nggak apa-apa. Ini bagian dari bagian dari pentingnya kehadiran kita sebagai penulis. Jadi peran penulis kita itu tidak bisa diambil alih oleh AI. Peran penulis kita tetap ada ketika kita ini menjadi orang-orang yang mau berpikir dan mau mengambil alih kendali. Kalau kemudian ngasal aja, udah kayak gini, udah apa yang dia tulis dan seterusnya, udah kita ambil ya selesai. Artinya kita akan dalam kendali cara berpikirnya si AI. Jadi kawan-kawan, yang penting adalah kita ini mengambil alih narasinya. Kita yang menentukan. Bukan kemudian AI-nya yang menentukan. Kita yang menentukan bahwa ceritakan ini. Jadi karena tadi Mas Agus ngasih informasinya tadi kan bukan satu paragraf yang kita obrolkan kemarin satu paragraf ya. Kalau tadi kan cuma satu baris tuh dari Mas Agus. Satu baris saja bisa jadi. Apalagi satu paragraf kan kira-kira kayak gitu. Oke, kita coba cek apakah sudah. Nah, oke. Saya share lagi, teman-teman. Oke, kita share lagi. Apakah sudah jadi? Sudah jadi. Mas Agus, sekeren ini. Monef dan evaluasi kinerja pengurus BUMDes. Dia memberikan dua opsi. Mas Agus mau ambil yang mana? Kan kira-kira kayak gitu nih. Saya pengen denger nih dari Mas Agus nih. Mas Agus mau ambil yang mana nih? Mau ambil yang ini atau ambil yang yang satunya kan gitu. Yang satu Gambar kedua, Pak De. Yang ini. Iya, kayaknya. Ini. Yang pertama aja, Pak De. Ini. Mantap, Pak De. Iya. Oke. Tarik sudah. Oke ya. Berarti yang ini ya. Ya. Oke, yang ini berarti dia kan minta tuh kamu mau pilih gambar yang mana? Gambar satu apa gambar dua?
gambar 2 lebih bagus. Nah, tinggal diklik aja. Nah, otomatis langsung ke gambar 2. Dari gambar 2 ini kita download. Ya, gambar 2 ini kemudian kita nah, di sini kan sudah nih. Klik di sini. Download image. Udah selesai. Download image sudah. Oke, lanjutnya apa nih? Lanjutnya ke gambar tadi. Gambar apa ke Kompasiana. Kompasiana masuknya di mana? Nah, ketika di titik di sini ada tanda plus. Ya, tanda plus, di sini ada 2 opsi, mau YouTube atau mau foto. Kita naikkan foto. Fotonya yang mana? Fotonya yang tadi sudah diambil. Nah, yang paling penting Mas Agus adalah di sini harus ada informasi. Jadi harus ada informasi di sini. Jadi kita tulis mama nih sumber istimewa apa pribadi. Ya, kenapa? Kalau ini nggak ditulis nanti nggak bisa diupload. Oke, sampai di sini kita asumsikan semua yang ditulis tadi menurut Mas Agus sudah benar kan gitu. Nah, di sini ada teaser untuk menarik pembaca. Di sini keterangannya 150 ini artinya 150 karakter. Kita balik lagi ke GPT ya kan. Kemudian di sini buat teaser 150 karakter. Nah, ini sudah dibikinkan, tinggal di copy. Oke, kalau sudah di copy, balik lagi ke sini. Tinggal di paste, ya. Jadi kita tinggal apa? Tinggal kita masukin aja. Udah, panjangnya 129 yang dibikinkan tadi. Nah, di sini Mas Agus ada tag. Tagnya di sini tekan 2 kali enter untuk memastikan tag. Nah, kalau kita nggak mau pusing, kita langsung klik di sini, dia akan keluar 2 tag. Karena di sini maksimal 6 tag, ya kan, kita copy aja, kita perintahkan lagi ke pembantu kita yang setia ini. Buat, ya kan, 6 tag. Nah, karena biasanya tag itu mestinya dikasih koma supaya nanti mengelompok-ngelompok, kita tulis aja tag buat 6 tag koma. Nah, dia udah langsung bikin, sudah ada komanya nih Mas Agus. Tinggal di copy aja. Begitu sudah di copy, ya kan? Kita paste di sini. Udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ini. Udah jadi nih semuanya. Kita lihat nih Mas Agus. Masih pengen tahu, pengen penasaran tampilannya kayak apa kan gitu. Nah, kita preview dulu sebelum tayang. Nah, kita preview dulu sebelum tayang. Jadinya kayak gini. Kegiatan 22 Mei 2026. Evaluasi kinerja BUMDes. Ada Kompasiana desanya. Gambarnya sekeren ini, ya kan? Nggak perlu mikir ngedit, nggak perlu mikir apa. Langsung Jumat malam, bla 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 dan seterusnya. Kira-kira kalau Mas Agus suruh bikin tulisan kayak gini kan ya rada pusing kan gitu. Merangkai kata-kata ya. Dengan alat ini nggak perlu pusing-pusing, dia sudah membantu kita. Nah, taruh kata kok, ini ya, taruh kata kok masih kurang puas nih, apa tulisannya.
di sini kita sebenarnya masih bisa membuat edit lagi. Jadi kalau ini kan kita kemudian ada perintah baru nih. Nah, kita bisa edit lagi. Dari sini Mama kita kurang cocok nih. Kita suruh dia bikin ulang. Nah, dia bikin ulang, Mas. Monef dan evaluasi kinerja pengurus terbaru. Dia bikin ulang, bahasanya kalau dibaca mungkin beda. Nah, dia bisa bikin ulang selain. Jadi ketika kita merasa nggak cocok, kita bisa minta bikin ulang. Nah, ketika bikin ulang masih ada kurang cocok lagi, ya bisa dibikin ulang lagi. Nah, dia di sini menunjukkan proses-proses yang kita lakukan. Nah, taruh kata nih, kita mulai lagi nih dari awal ya Mas Agus ya. Jadi di sini kan buat artikel catatan harian saya. Kemudian, nah, ini kita copy ya. Kita mulai lagi dari awal gitu kan. Kita mulai lagi dari awal. Fotonya mana? Oh ini fotonya. Gitu kan. Kegiatan monitoring. Nah, tadi kan ini kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja BUMDes, ya kan, kelembagaan RKTL 2026 apa 27. RKTL rencana tindak lanjut, rencana kerja dan tindak lanjut ya. Ya. Kalau kata nih 2026, ya kan, buat artikel untuk catatan. Jadi di sini catatan harian penulis Agus. Cuma Agus saja apa ada Agus lain ini? Mas Agus. Agus saja Pak De. Agus saja Pak De. Namanya Agus gitu aja. Irit Agus banget Suheri Pak namanya. De. Agus? Suheri. Gitu dong, Agus Suheri. Ya kan, TAPM Kabupaten Kota Baru, ya kan. Nah, kalau umpama nih ada informasi yang lain ya, kegiatan siapa aja yang ikut, Mas? Yang ikut di kegiatan itu pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes. Sama kepala desa Pak De. Kepala desa. Desa apa? Atau beberapa kepala desa? Sekecamatan itu Pak De. Sekecamatan. Nah, tulis kan gini. Kecamatan. Kecamatan apa? Di situ ada Pak De. Enggak, sampean ngomong aja, ngapain saya harus baca ini. Kecamatan mana? Sekecamatan? Kecamatan Pulau Laut. Pulau Laut. Kegiatannya dilakukan di mana? Itu di kecamatan Pak De. Di kecamatan itu di kantor kecamatan apa di kafe kecamatan atau di rumahnya Pak Camat? Jadi itu di aula kecamatan. Nah, yang diundang pengurus BUMDes dengan kepala desa. Nah, jadi kan kita jadi lebih detail nih. Ya kan kegiatan diikuti ya. Nah, dari TAPM siapa aja yang datang, Mama? Selain sampean siapa yang datang? Enggak ada, Pak De. Oke. Oke ya. Ini di sini acara yang buka siapa? Ibu Camat. Ibu Sekcam. Dibuka Ibu Sekcam. Namanya siapa? Ibu Erlina. Erlina. Nah, paling enggak kita sudah Erlina. Paling enggak informasinya jadi lebih detail, ya kan? Nah, dari informasi yang lebih detail coba kita lihat hasilnya seperti apa.
Nah, udah langsung dia bicara tata kelola di Kecamatan Pulau Laut. Yang tadi kan nggak ada. Karena kita memberikan informasi di sini. Ya kan, sebagai ini Agus, oh ini salah ketik tadi, Agus Suheri. Nah, kalau ada yang salah di sini, kita bisa mulai dari sini. Tadi kurang ketikanya Agus Suheri ya. Oke, kemudian kita ubah, kita bikin lagi. Nah, ya kan, ceritanya mulai pengurus BUMDes dan penguatan tata kelola kelembagaan desa. Ini benar apa enggak nih? Kok sampai tata kelola pengelolaan desa kayaknya kurang pas ya. Nanti kita evaluasi, kita rapikan lagi. Kegiatan ini diikuti para pengurus BUMDes dan kepala desa sekecamatan. Ya kan? Tadi tambahan informasi kan tidak ada di sana. Dia hanya membaca foto. Kalau ini jadi lebih detail suasana aula tampak penuh perhatian sejak awal dimulai. Ini kan membuat cerita seperti ini kan jadi lebih enak. Tinggal kemudian di copy, dipaste, dirapikan. Itu sampai di pembuatan artikel di Kompasiana. Apakah sudah bisa dipahami kawan-kawan? Silakan memberikan komentar di chat. Kalau enggak, ini ada 23 orang. Kalau tidak ada chat sampai 10 orang, berarti enggak saya lanjutkan. Paham atau kurang paham? Saya hitung kalau nggak ada 10 orang, nanti saya nggak lanjutkan ke bikin video, Mas Panudi. Mungkin itu dulu, Mas Panudi, sambil nunggu chatting kawan-kawan. Dan ini juga sudah ada Cak Itong, ini sudah bergabung. Ya, terima kasih Pak D. Ya, sambil nunggu kawan-kawan ini. Silakan Cak Itong beri kesempatan untuk mungkin respon kaitannya dengan berbagai macam yang sudah disampaikan. Mungkin juga ada pengalaman lain. Monggo Cak Itong. Oke, selamat pagi Pak D, Mas Panudi, Mas Agus, Pak Giono, dan semua teman-teman. Kalau saya jadi ingat ini, apa yang dilakukan oleh Pak Dekoco, saya jadi ingat di tahun 94, saya memotret satu peristiwa pembakaran gudang tembakau di Kabupaten Jember. Pembakaran dilakukan oleh masyarakat karena konflik agraria. Ternyata kalau dahulu mau menulis peristiwa yang saya lihat itu, maka membutuhkan waktu yang panjang gitu ya. Waktu yang panjang. Belum lagi karena karena aktivitas ngopi di warung dan sebagainya. Kemudian teknologi masih komputer, kita kalau mau ngetik begitu ya harus pakai mesin ketik manual, kotak-kotak gitu ya. Itu pun harus mendapatkan pengetahuan jurnalistik begitu ya, karena menulis jurnalistik berbeda dengan penulisan-penulisan yang lainnya. Pendek cerita, membutuhkan banyak energi, banyak tenaga, banyak waktu, dan sebagainya. Wah, hari ini di tahun 2026, arti 32 tahun yang lalu begitu ya. Peristiwa 32 tahun yang lalu itu, kalau foto tersebut saya unggah di ChatGPT seperti yang diperagakan oleh Pak Dekoco, maka dengan secepat kilat gitu ya, secepat kilat artikel bisa kita dapatkan, dan kemudian kalau kita unggah di berbagai media. Kalau zaman dahulu tidak ada medsos, sehingga kita harus keliling antar biro begitu ya, antar biro koran gitu ya, biro biro apa ya, biro pers begitu ya, biro pers keliling. Dan biasanya teman-teman Surya
maupun Jawa Pos itu kalau kita datangi itu selalu, ayo Mas jagongan dulu apa ngobrol dulu begitu ya untuk menanyakan beberapa hal berkaitan dengan artikel yang kita buat sehingga nantinya sesuai dengan yang diinginkan ketika itu ditayangkan di koran begitu ya. Nah, hari ini kita juga melihat tadi Pak Dekoco membuat artikel bentuknya adalah berita. Kalau kita koneksikan dengan DRP kita, di DRP itu Pak D ada berita harian desa. Berita harian desa itu sepi peminatnya karena salah satunya apa ya? Mungkin salah satunya adalah kemampuan menulis jurnalistik gitu ya, yang kami miliki itu cukup cukup rendah sekali kemampuan kami dalam membuat artikel atau berita dan seterusnya. Padahal sesungguhnya berita harian desa bisa juga kita yang tadi yang diperagakan oleh Pak Dekoco, ketika artikel tersebut kemudian sudah kita unggah di Kompasiana atau Desa Merdeka, maka sesungguhnya kita bisa menambahkan kegiatan pada DRP kita pada menu berita harian desa. Kalau dahulu ketika masih ada Pak Ivanovic Agusta, berita harian desa itu selalu selalu menjadi perhatian Pak Ivan. Kalau ada berita-berita atau artikel-artikel yang menarik begitu, Pak Ivan kemudian mengunggahnya pada halaman utama DRP begitu ya. Tapi karena sekarang ini tidak ada pengelola pada menu berita harian desa, maka ya apa yang kita unggah tersebut ya sifatnya hanya menambahi beberapa menit kegiatan beberapa menit kegiatan eh, yang berada pada DRP. Sehingga maksud saya yang diperagakan oleh Pak Dekoco sebetulnya banyak manfaatnya, sangat banyak manfaatnya. Belum lagi kalau misalkan karena seperti Mas Agus selaku TAPM juga bisa membranding kegiatan-kegiatannya maupun membranding passionnya, maka eh, ChatGPT menjadi bagian yang apa ya, AI menjadi bagian yang bukan tidak bisa kita lepaskan, tetapi yang sangat membantu. Terima kasih Pak D atas atas informasi dan pengetahuan yang hari ini dibagikan. Mohon maaf tadi malam tidak bisa gabung Pak D. Itu dulu mungkin Mas Panuti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Cak Itong yang sudah memberikan masukan banyak ini. Ini wadah ini ada beberapa ini yang dari Mas Nur Afriwali. Buatkan cara masuk chat GPT-nya biar langsung Pak D. Kan GPT-nya khusus itu. Ya. Itu pertanyaan dari chat ya Pak D. Oke, Kalau Mas jadi Widodo. kalau ChatGPT sebenarnya tidak harus pakai tidak harus pakai yang kita bikin jurnalis asisten jurnalis. Itu kawan-kawan bisa pakai GPT biasa aja kayak yang tadi. Saya tadi masuknya dari GPT yang tidak masuk dalam jurnalis asisten jurnalis. Jadi GPT mau pakai apa aja itu langsung pakai aja GPT atau Gemini. Saran saya di GPT kawan-kawan sudah menyampaikan personifikasi kita. Kita ini siapa? Sampaikan. Saya adalah TAPM Kabupaten. Kemudian saya melaksanakan semua kegiatan pendampingan berdasarkan aturan yang berlaku dalam penulisan atau dalam pembuatan artikel, maka saya harus mengikuti kaidah-kaidah profesional sebagai tenaga pendamping. Dia akan memperlakukan kita atau membantu kita mempersonifikasi sebagai diri kita. Jadi kalau dengan tulisan yang sama
yang tadi, taruh kata nih foto dengan penjelasan yang sama, bisa jadi tulisannya itu beda ketika Cak Itong yang memasang di GPT-nya Cak Itong. Bisa jadi beda ketika Mas Giono yang menulis di situ. Bisa jadi ketika Mas Agus yang nulis akan beda. Bisa jadi tadi Mas Surya menulis akan beda. Kenapa? Karena si GPT sudah mengenali kita, karakter kita kayak apa. Jadi setiap saya di GPT saya, dia akan selalu mengkaitkan dengan apa yang pernah saya tulis. Kalau kata mengkaitkan dengan gagasan desaisme yang saya bikin dan seterusnya, dia akan selalu mengkaitkan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau GPT-nya nggak ada isu mau pakai GPT yang kita punya atau kemudian langsung ke GPT atau Gemini yang ada, kita langsung tulis saja, nggak ada isu. Kira-kira itu. Nah, oke, kita lanjutkan, kawan-kawan. Kalau dirasa sudah cukup, kita lanjutkan. Masih ada yang ingin disampaikan, Mas Panudi? Silakan. Nah, ini Mas Panudi ada Ya, foto dan seterusnya. Itu nanti bisa langsung dipraktekkan. Nanti kalau dipraktekkan semua yang nulis di chat, nanti waktunya habis kita untuk praktek. Kita ini praktek ke yang lain. yang Mas Widodo ini. Apa tuh? Maaf Pak D, tadi telat masuk, jadi masih kurang paham masuk ke akun Kopasiana. Nah, kompasiana.com udah tinggal masuk. Habis itu kalau belum punya akun daftar. Untuk daftar, nah ini kawan-kawan. Untuk daftar, setelah daftar, isi profil dengan detail. Nah, kita coba masuk sekarang kita saya mulai ya ke Kompasiana ya, Mas. Ini tadi yang Mas Agus punya tadi, ya kan? Mas Agus, mohon maaf ya, saya uh, ini saya coba publish di tempat saya ya, Mas Agus ya. Mohon izin, boleh Mas Agus? Halo, Silakan, silakan Pak Bagus. De. oke. Silakan Pak De. Ya, Uh, jadi tahu juga saya Pak De. Agus Suheri ya. Oke. Ini semua udah ya kan. Nah, kalau kita sudah pernah punya tulisan, maka kita bisa menyisipkan tulisan-tulisan kita yang lain di artikel kita. Ini kita bisa sampai 3. Taruh kata karena tadi bicara BUMDes, saya klik di sini, saya klik di sini, ya kan aplikasi BUMDes, kemudian saya klik di sini, maksimal 3. Nah, oke, sudah saya sisipkan. Kalau teman-teman belum punya tulisan, nggak bisa ada mengisi di sini, rekomendasi konten. Jadi kita coba lihat dulu, preview, tayangannya seperti apa, kegiatan, evaluasi, gitu kan. Kira-kira ini yang tadi keluarnya di sini, Mas Agus. Yang tadi saya sisipkan masuknya di sini. Jadi pada saat orang membaca artikel saya, dia juga bisa membaca artikel saya yang lain. Supaya ini saya tidak kesalahan, judulnya saya rubah. Ya, kegiatan Agus Suheri. APM Kabupaten apa tadi? Sorry, Kota Banjarbaru. Ini kita hapus saja. Ya. Jadi di bagian akhir supaya kedetek di kita, jangan lupa pakai ini tagar Kompasiana Desa. Ya. Oke, sampai di sini semua sudah oke. Kita tayang. Klik tayang. Di sini setuju dan tayangkan. Selamat, Anda berhasil. Mohon ditunggu. Oke, saya tunggu. Nah, Mas Agus, tadi dari apa yang kita tulis tadi, ya ini
Nah, dari apa yang saya tulis tadi, kalau saya di pencarian, saya tulis Kompasiana Desa, saya cari Kompasiana Desa, maka semua yang menggunakan tagar Kompasiana Desa akan keluar. Nah, nih yang saya tulis ya kan, yang saya tulis ini Mas Agus ini ya kan. Oh, salah ketik tadi, kita edit dulu. Jangan sampai kemudian nanti salah ketik. Jadi yang saya tadi kita edit dulu, karena ini urusannya urusan nama ini. Nah, kalau sudah kemudian kok ada yang salah, kita masuk dari sini, klik edit. Karena tangan saya kayaknya udah mulai tua ini. Agus. Heri, Kok mau tadi kebalik si Huri, si Heri ya kan? Oke. Nah, tapi malah kebetulan ini menjadi bagian untuk kita ini. Langsung kita simpan karena kita udah yakin kesalahannya di situ aja. Ya, kita kemudian tadi tulis lagi Kompasiana Desa. Nah, Kompasiana Desa ini Surya Putra nulis dari ladang apa batubara harapan baru petani milenial. Nah, taruh kata nih, karena saya nulis Kompasiana Desa di sini, semua yang pakai Kompasiana Desa akan terkumpul di sini nih. Ada Surya Putra, ada saya, ada Surya Putra, ada Imanuddin, ya kan? Ada saya, ada lagi saya, ada lagi Kasiani, ada lagi Kasiani, ada saya, dan seterusnya. Inilah yang menjadi bagian penting kenapa kemudian ada Kompasiana Desa, karena akan jadi rujukan saya ketika kemudian membuat ini. Nah, kita coba yang Surya Putra di sini kan ada Kompasiana, kita klik. Nah, kawan-kawan, satu catatan saya nih, menurut saya ini kita klik Surya Putra ya. Menurut saya ada baiknya informasi yang di sini itu menyebutkan bahwa Anda adalah orang yang adalah seorang tenaga pendamping, sehingga pada saat nanti dibaca akan terbaca Anda ini siapa, kira-kira kayak gitu. Oke, kita balik ke sini. Balik ke sini sudah ada. Saya cuma tinggal dari sini saya bikin, saya copy di sini. Nah, saya memanfaatkan apa yang diajarkan Caitong ke saya. Jadi Caitong mengajarkan saya tentang mengenalkan saya lah. Mungkin kalau mengajarkan akhirnya saya belajar sendiri juga. Ini kayak apa kan gitu. Jadi ada notebook LM di google.com. Apa yang tadi Surya Putra tadi tulis, saya tinggal paste di sini. Paste di sini, saya klik. Nah, saya klik di sini sambil menunggu. Saya sudah mempersiapkan perintah. Jadi saya sudah mempersiapkan perintah ketika saya membuat artikel ketika saya ingin membuat konten. Jadi saya sudah siapkan perintahnya. Ini penjelasan tentang podcast. Jadi saya sudah mempersiapkan perintahnya. Perintah kalau untuk podcast kayak gini, untuk dialektika desa kayak gini, dialektika desa ini lebih pada kita mempelajari membedah artikel atau pemikiran
ini kalau perintah ketika desa institut saya sudah siapkan. Nah, cerita pendamping saya juga sudah siapkan karena ini dari teman-teman pendamping, maka saya kategorikan sebagai cerita pendamping kan kira-kira kayak gitu. Saya tinggal melakukan ini yang sudah saya siapkan ini, saya tinggal gini aja, tinggal copy ya kan, masuk ke yang tadi, ke bagian ini. Ini tulisannya Surya Putra sudah ada di sini nih. Saya tinggal arahkan kemudian membuat video penjelasan. Dan ini kawan-kawan bisa melakukan dengan perintah yang berbeda. Dengan perintah taruh kata ini adalah cerita perjalanan Agus Suheri dalam proses pendampingan dan seterusnya. Nanti dia akan memberikan narasi sesuai yang kita arahkan. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, ini biasanya memakan waktu cukup. Jadi kawan-kawan sambil membuat itu, kita bikin nih dari yang di sini, ya kan? Ini kan sudah ada artikelnya nih, sudah ada catatan dari notebook LM nih. Saya tinggal copy, selesai saya copy, saya masuk ke GPT lagi. Nah, GPT karena memang ada format standar untuk keperluan YouTube, saya biar nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Biasanya saya kemudian langsung ngeklik di sini. Ini pasti akan bahasanya akan dia memberikan arahan harus apa dan seterusnya. Saya edit, kemudian saya enter di bawahnya, saya pastekan yang tadi. Jadi sambil menunggu konten tadi siap, saya sudah langsung punya judul YouTube-nya kira-kira ini. Panen perdana bawang merah anak muda dari batu bata batu taba bangkitkan perekonomian, bangkitkan pertanian desa. Kalau ini terlalu panjang, saya bisa ubah perintahnya. Ini kan 500 kata nih. Ini kepanjangan nih. Udah deh, saya bikin aja 250 kata. Dia akan merubah. Ketika merubah, ya kan? Nah, ketika merubah, bla 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 dan seterusnya, sudah ada nih, sudah siap nih. Thumbnail sama ininya gitu kan. Saya tinggal tulis di sini, buat gambar thumbnail 16:9, ya kan? Topiknya adalah karena programnya cerita pendamping, saya tulis di sini cerita pendamping. Nah, judul sama subjudulnya apa? Ambil dari sini. Ambil dari sini, ya kan? Kita taruh di bawahnya. Selesai. Supaya gambarnya masih masuk sesuai yang tadi kita lihat. Oh, ini tadi gambarnya sudah ada juga di yang tadi dikirim ya. Kalau kata nih saya tambahkan nih. Saya tambahkan yang tadi sudah dikirim. Kalau nggak salah sudah ada gambar panennya tadi. Gambar panennya mana tadi ya? Oke, saya download dulu. Saya ambil dulu yang gambar panen. Nah, ini ya. Ini saya download nih. Oh, sudah ada ternyata. Nah, saya tinggal tambahkan aja. Saya tinggal tambahkan gambar di sini. Nah, ini ya. Saya tinggal tambahkan di sini. Kalau ini sudah biru, berarti tinggal diklik, udah langsung jadi. Kita akan lihat nih gambarnya. Sambil nunggu ini, kita lihat lagi. Yang tadi sudah jadi atau belum.
Oh, belum jadi. Jadi nanti kalau ini sudah jadi kita tinggal unduh, habis itu kita tinggal edit. Fotonya udah jadi. Nah, fotonya seperti ini. Thumbnailnya udah langsung ada gambar kayak gini. Udah ini tinggal kita unduh aja. Kita unduh, ini sudah jadi apa untuk nanti pada saat videonya sudah siap, saya tinggal masang aja ini. Ya kan? Oke, kita coba lihat sudah jadi atau belum. Oh, makan waktu ini kayaknya. Taruh kata, ini sudah. Ini anggap kata semua udah ya. Dari sini udah. Kita coba masuk ke CapCut. Jadi teman-teman di CapCut kita bisa, saya sih merekomendasikan untuk apa download, kemudian dioperasionalkan di perangkat kita. Nah, di CapCut, mana tadi? Kok malah saya tutup CapCut-nya. Di CapCut kita bikin baru nih. Ya, taruh kata nih, anggap kata tadi adalah, jangan-jangan udah saya hapus ini. File-file, oh iya, saya udah menghapus file-file saya. Kita coba cek lagi, semoga udah jadi, oh, belum jadi. Saya ambil yang sudah jadi aja ya. Saya ambil yang sudah jadi, supaya lebih cepat kita. Nah ini Mama, ini udah jadi. Ini ngopo. Nah, kalau kata ini nih, ini yang dari punyanya si Agus. Ini kan begitu tadi, ini akan keluarnya seperti ini nih. Ini semalam saya bikin gitu kan. Kita putar, dia akan ada video. Salam bahagia kerabat desa. Khusus buat PLD, PD, dan TAPM, yuk kita bedah ulasan artikel Surya Putra. Coba deh kita pikirin, apa iya jalan usaha tani itu cuma sekedar proyek ngecor semen doang? Nah, ini salah satu ketika kemudian perintahnya tadi saya bikin, dia udah langsung menyampaikan bahwa ini adalah cerita pendamping, atau dia mengatakan atau AI ini sudah kita setting bahwa kamu ini sedang membuat konten untuk cerita pendamping. Nah, bisa aja kawan-kawan kemudian membuat ini adalah cerita perjalanan Agus Suheri dalam pendampingan di kecamatan atau pendamping desa dalam tugas pendamping desa ini. Barang ini nanti jadi di sini baru kita edit. Nah, kita ambil yang tadi. Kita ambil yang tadi, yang gotong royong jalan tani. Ini kita tambahkan di sini. Ini kita tambahkan di sini. Karena kita nggak pengen pakai gambarnya ini, kita ekstrak. Kita ekstrak audio. Nah, kita ekstrak audio, kita ganti gambarnya. Ganti klip. Ganti klip gambar yang tadi. Taruh kata nih yang ini. Ya. Oke. Udah. Salam bahagia kerabat desa. Khusus buat PLD, Memang PD, kemudian dan ini hanya TAPM, satu gambar yuk kita bedah statis. ulasan artikel Tapi Surya kalau Putra. kemudian kita Coba pengen, deh oh kita gambarnya ada beberapa nih, karena kegiatan ini ada beberapa gambar, ini tinggal diklik, dipisahkan gitu kan, terus sampai bagian di sini mau kita ganti, klik, pisahkan, udah kita ganti gambar. Yang bagian ini kita ganti gambar. Kita ganti gambar ini mamanya. Mau gambarnya disesuaikan dengan narasi dan seterusnya. Silakan aja kalau punya waktunya boleh-boleh aja. Nah, ini sudah. Jadi ini udah langsung. Salam bahagia kerabat desa. Khusus buat PLD, PD, dan TAPM, yuk kita bedah ulasan artikel Surya Putra. Coba deh kita pikirin,
Apa iya jalan usaha tani itu cuma sekedar proyek ngecor semen doang? Pastinya enggak. Jalan sempit ini tuh ibarat urat nadi penentu nasib petani dan ketahanan pangan desa. Kalau jalannya hancur, efek Nah, ini dominonya kan langsung ngeri. ganti gambar. Barang angkut meroket, Ketika distribusi kawan-kawan punya macet, banyak gambar, kagak panen malah bisa hancur. Ya saja, kan? diganti-ganti supaya menyesuaikan dengan narasi. Ah, kira-kira kayak gitu. Taruh kata nih, saya pengen tambahkan nih apa yang di sini nih, ya kan? Nah, ini nanti langsung ganti nih, Mas, bagian depannya. Jadi di sini langsung ganti. Salam bahagia kerabat desa, khusus buat PLB. Oke ya, jadi ini adalah alat bantu kita untuk kemudian membuat konten dalam tayangan. Nah, kita akan lihat apakah yang tadi sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita boleh coba untuk jadi konten cerita pendamping. Kan kira-kira kayak gitu. Wah, belum selesai. Berarti nanti aja teman-teman bisa lihat hasilnya, cerita pendamping kayak apa, kita akan bagikan. Nah, ini petani milenial batu bata. Salam bahagia kerabat desa. Selamat datang di ulasan cerita kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah kisah yang luar biasa inspiratif nih. Ulasan ini diangkat. Oke, saya masuk ke, saya sudah mempersiapkan untuk keperluan konten apa cerita pendamping. Jadi sudah ada formatnya, saya sudah siapkan formatnya cerita pendamping, saya tinggal buka aja format cerita pendamping. Nah, oke. Ini saya sudah bikin. Nah, yang tadi ya, teman-teman yang tadi sampai di bagian mana sih? Oh, bagian di sini. Kemudian ada, berarti semua yang sudah nggak saya perlukan saya hapus. Kemudian saya impor yang tadi. Saya impor yang tadi sudah kita download tentang apa petani milenial. Ketika saya tambahkan dia akan ngisi di sini. Karena saya tidak ingin ngisi di sini, saya hanya ingin ambil apa gambarnya apa audionya saja seperti yang tadi saya bilang, maka kemudian kita pakai yang ini. Kita ganti dulu gambarnya yang gambar yang petani milenial tadi. Ya, ini kita ekstrak audio. Kita ekstrak audio. Habis itu gambar yang tadi kita hapus. Gambar yang ini sudah nggak kepakai, kita hapus. Ya, gambar yang ini sudah kita hapus, kita sesuaikan bagian belakang. Oh, sampai di sini. Sampai di sini. Nah, kita sampai di sini. Satu 7160. Dan pastinya, jangan lupa buat kasih komentar dan tanggapan Anda di bawah ini tentang ulasan kita kali ini. Pendapat dari kawan-kawan pendamping itu sangat berharga banget buat semangat pemajuan. Oh, sepertinya ada yang hilang ini. Bentar. Khawatir nanti file saya habis. Ada yang harusnya nggak saya hapus tadi.
Ini bagian yang kemudian kita perlu menyesuaikan. Supaya apa? Supaya tampilannya enak. Lebih ke situ aja sih sebenarnya. Supaya tampilannya lebih enak. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Ini sudah kita sesuaikan semua. Kita coba lihat dari awal. Salam bahagia kerabat desa. Selamat datang di ulasan cerita kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah kisah yang luar biasa inspiratif nih. Ulasan ini diangkat dari tulisan Surya Putra di Kompasiana yang terbit pada tanggal 25 Mei 2026 kemarin. Ulasan kali ini spesial banget didedikasikan sebagai program cerita pendamping dari TV Desa buat kawan-kawan pendamping di seluruh Indonesia. Nah, jadi tadi dia menyampaikan hanya tulisan Pada dari tanggal 25 Mei 2026 kemarin. Kisah yang luar biasa inspiratif nih. Ulasan ini diangkat dari tulisan Surya Putra di Kompasiana yang terbit pada tanggal 25. Nah, kalau si Surya ini di deskripsinya itu menyampaikan detail siapa dia dan seterusnya, atau menyebutkan bahwa sebagai seorang pendamping dan seterusnya, akan terdeteksi kemudian si VO-nya akan menyampaikan kira-kira kayak gitu. Kenapa saya mengarahkan supaya kawan-kawan melengkapi data di situ. Dari sini saya udah tinggal ekspor aja, udah tinggal saya tunggu selesai. Nah, ini karena ada beberapa bagian yang berbayar, maka kemudian ini dia minta untuk kita harus selesaikan berbayar. Gimana Pak D? Katanya bisa gratisan. Oke, ya kita bikin gratisan. Kita bikin gratisan, bagian ini kita hapus. Bagian yang tertentu ini kita hapus. Coba apakah masih harus minta bayar? Oh, ternyata ekstrak audio. Jadi untuk ekstrak audio itu kita harus pakai berbayar. Ini mestinya saya harus kembali ke edit dulu. Ini harus pakai akun yang satunya lagi. Jadi kira-kira sekilasnya seperti itu. Kilasnya seperti itu. Jadi kalau tidak bikin yang aneh-aneh, taruh kata nih, oke deh saya nggak ekstrak audio gitu kan. Maka kemudian saya balik lagi ke sini nih. Ekstrak audio itu dari gambar yang ini, ya kan. Tadi, nah ini kan udah nih gambarnya di sini nih. Kita nggak ekstrak audio, tapi kita tutup aja nih, nggak kelihatan. Ya kan? Coba kita ekspor, apakah masih Pak? Nah, tanpa ekstrak audio kita bisa dengan cara apa? Video yang tadi kita hilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya di sini. Ini ada mata, ini ada speaker. Kalau matanya diklik, maka ini akan kita hapus. Kalau speakernya diklik, audionya dari video ini nggak ada. Nah, dari sini kita murni bisa bisa gratisan, kasar katakan kayak gitu tuh. Ya. Oke, kita bikin supaya sampai di sini nih. Ini panjangnya mengikuti dengan audionya. Oh, nggak ada nih. Tanggapan Anda di bawah itu ulasan kita kali ini. Pendapat Oh, dari ini kawan-kawan harus pendamping itu sangat berharga banget buat semangat pemajuan desa kita semua. ini karena ada agenda kita pengen gratisan, jadi saya harus tunjukkan ke teman-teman bahwa ini bisa gratis. Kira-kira kayak gitu lah ya.
supaya ini numpuk ya. Wah, ini kelewatan nih. Sorry ya Mas Panudi ya. Nggak apa-apa ya, kelewatan dikit ya. Nah, kita tumpuk aja. Ini karena saya perlu menyampaikan cara gratisnya ya. Jadi gambar yang tadi kita dapatkan itu bisa hilang. Kita sampai ke sini. Ya, ini udah bisa kan? Udah bisa kita ekspor. Kita langsung ekspor aja. Mudah. Ditunggu nanti udah barangnya udah jadi. Tinggal kita upload. Kira-kira seperti itu, kawan. Jadi prosesnya tinggal itu selesai, tinggal kita upload. Nah, kalau mau upload nanti perlu ada tambahan waktu nih karena ini sudah sampai di penghujung nih. Silakan teman-teman Mas Panudi yang memutuskan kalau mau contoh upload di YouTube-nya, nanti kita tunggu sebentar untuk file itu tadi. Kira-kira itu Mas Panudi, monggo mau Ya, ditunggu atau mau kita ya. akhiri? Terima kasih Pak Dikojo. Ini kita kalau pengen sampai katakanlah contoh sampai mengupload ke YouTube-nya, monggo nanti kawan-kawan yang eh, kalau memang mau ditunggu ya silahkan untuk katakanlah komentar di chat nah. Pak tunggu atau gimana, monggo kawan-kawan. Biar kita tahu karena ini tidak ada ilmu ini tidak ada ilmu di sekolah dalam konteks apalagi di pendamping desa. Seperti ini nggak ada. Saya yakin dengan yang di TPP itu sudah diburu kaitannya untuk menyelesaikan data. Kalau yang kaitannya seperti ini kayaknya ini hanya di ngobrol desa dan ini episode-episode tertentu. Saya kira ini cukup cukup bagus ketika kawan-kawan nanti lanjut Pak D, Anggung, ini Mas Sarif. Saya pengen komentarnya kawan-kawan nih, karena ketika sudah ada 5 aja itu mungkin nanti kita lanjutkan. Mungkin 5 menitan, 5 menit, paling lama 10 menit, nggak sampai 10 menit biasanya sih. Ini udah 66%. Oh, yang lain kira-kira Oke, jadi sambil menunggu ya kawan-kawan ya. Kenapa kenapa Suryo Koco kemudian mengajak kawan-kawan ini bikin Kompasiana? Itu tadi saya sudah sampaikan. Kemudian kenapa channel YouTube? Nah, kenapa channel YouTube ini akan jadi bukti lebih otentik. Nah, nak nulis kaya ngono mah gampang gitu. Tapi kalau kemudian ada channel YouTube tadi yang kemudian panjangnya 6 menit tadi itu kita bisa isi dengan macam-macam. Kita bisa isi dengan video pas kita datang di kantor desa dan seterusnya. Jadi kawan-kawan kalau memang kita ada niatan untuk jadikan itu dokumentasi, ngambil gambar itu paling 5-10 detik aja. Nggak perlu kemudian lama mantengin orang ngobrol, nggak perlu. Kecuali memang ada obrolan-obrolan yang penting. Nah, ketika kemudian kita pengen lebih memperkaya informasinya, kita manfaatkan handphone. Wawancara nih dengan kepala desa. Pak Kades izin ngobrol saya rekam ya. Pak Kades gimana ini gini gini gini. Ya udah audionya itu kemudian nanti ditranskrip jadi tulisan. Tulisan itu yang kemudian dimasukkan di apa? Dimasukkan lagi ke ini. Ini. Oh, udah ini udah jadi nih. Salam bahagia. Oke ya, kita lanjut ya.
Jadi kita lanjut ini barang udah jadi nih. Barang udah jadi kita tutup ya, karena materinya udah jadi kita tutup, alatnya kita tutup. Ketika alatnya sudah kita tutup, kita masuk ke akun kita. Nah, kebetulan tadi adalah untuk keperluan cerita pendamping. Saya upload di sini. Saya upload, ini kawan-kawan juga pastinya sudah tahu kalau cara uploadnya. Begitu upload, nah, saya nyimpennya di mana? Saya nyimpennya di sini. Ini cerita pendamping, ya kan? Oke, cerita pendamping sudah. Nah, keperluannya di sini tadi, teman-teman. Ketika tadi perintah untuk membuat judul dan seterusnya, keperluannya ada di sini. Jadi ketika pendamping saya bikin begini, kemudian saya buka lagi nih yang tadi, ya ini saya ambil judul YouTube. Nah, kita copy, ya kan? Kita copy, kemudian di sini kita paste. Ya, kemudian deskripsi. Kita ambil yang di sini, deskripsi. Saya biasanya sampai ke bawah sini, saya ambil semua sampai tag-nya. Saya copy, saya masukkan ke sini. Nah, kalau sudah masuk ke sini, kan udah masuk semua nih, bagian tag-nya, ada bagian yang 9 ini kita hapus. Nah, yang bagian ini kita copy. Kenapa? Ini ada fungsinya. Kenapa bagian tag-nya kita copy? Karena nanti di saya itu ada bagian yang di sini. Jadi saya akan memasukkan tag yang tadi itu ke sini. Nah, kita balik lagi ke atas, ya kan? Di sini ada pilihan thumbnail. Thumbnailnya mau ditampilkan kayak apa? Kita ambil thumbnail yang tadi. Thumbnail yang tadi kita ambil. Nah, ini kan panel. Kita pasang di sini. Playlistnya kita masukkan apa? Karena ini cerita pendamping, saya masukkan di sini. Klik cerita pendamping. Udah sampai di sini, next. Karena saya sudah bisa monetize, maka saya klik monetize. Kemudian biasanya kalau monetize ada harus klik-klik yang lain. Nah, kalau sudah sampai di sini, kemudian ada lagi nih, ini dah di bagian ini, bagian akhir. Bagian akhir kita akan pasang. Kita akan pasang apa? Ya kan? Nah, saya biasanya supaya memudahkan, saya ngambil dari video. Video sebelumnya mana? Oh, yang di sini. Cerita pendamping. Oke, udah. Kita next lagi, next lagi. Oh, udah, sampai di sini saya publish. Kita publish, selesai. Kita tunggu. Nah, kalau sudah publish, tapi kita biasanya kita share ke ke grup dan seterusnya. Seperti apa tampilannya? Ya kita lihat aja. Nah, Salam bahagia kerabat desa. Selamat datang di ulasan cerita kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah kisah yang luar biasa inspiratif nih. Ulasan ini diangkat dari tulisan Surya Putra di Kompasiana yang terbit pada tanggal 25 Mei 2026 kemarin. Ini udah bisa ditonton di channel YouTube-nya TV Desa. Biasanya kemudian saya membuat untuk saya share di grup, di channel. Jadi di channel TV Desa saya masukkan ini, ya kan.
Kemudian saya paste lagi linknya. Sampai gambarnya keluar baru di-share. Gambarnya keluar di-share. Udah selesai. Oke, itu kira-kira kawan-kawan semoga bermanfaat. Semoga contoh yang saya kerjakan itu bisa diduplikasi. Dan coba bayangkan, kalau kemudian seperti yang saya lakukan itu dilakukan teman-teman di channel YouTube-nya teman-teman sendiri, sesuai dengan selera teman-teman, ini kan akan jadi satu catatan portofolio. Tong kowe ngopo to tong, gaweanmu ki janjane opo dan seterusnya. Itong bisa dengan santainya menyampaikan, ya kan. Itong bisa dengan santainya, oh nek pengen ngerti gaweanku apa, nonton channel YouTube-ku, apa yang saya kerjakan. Kan kira-kira kayak gitu. Tanggal sekian bikin ini. Dan yang seperti ini, taruh kata, di waktu-waktu longgar kita, itu masih bisa dikerjakan. Taruh kata nih, oh selesai tugas, sampai di rumah sambil ngopi dan seterusnya. Proses-proses itu bisa dilakukan. Minimalnya membuat artikel di Kompasiana seperti yang tadi sudah kita praktekkan, kan nggak sampai 1/4 jam. Foto, bla bla bla, udah jadi, plak plak plak, tempel, rokok nyala, belum sampai habis juga apa berita di Kompasiananya udah nongol. Kan kira-kira kayak gitu. Saya pikir itu Mas Panudi, semoga bermanfaat. Pagi hari ini saya berterima kasih teman-teman sudah bergabung, dan hal yang ingin saya sampaikan adalah seperti yang tadi saya sampaikan, dari TV Desa mungkin akan mengambil ketika ada tagar Kompasiana desanya. Jadi cerita pendamping akan ada beberapa, bisa jadi tidak masuk di cerita pendamping, tapi masuknya di dialektika desa. Kenapa dialektika desa? Karena yang ditulis bukan catatan harian atau bukan yang sedang dikerjakan, tetapi lebih pada opini dan seterusnya. Di Kompasiana kita bisa menuliskan apa-apa yang kita pikirkan menjadi catatan opini di Kompasiana. Nah, kalau yang tadi seperti yang kita contohkan lebih pada kegiatan harian atau diary. Saya pikir itu Mas Panudi, salam sehat, salam bahagia untuk semua, salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Diojo. Luar biasa ilmu yang langsung disimulasikan atau dipraktikkan untuk mencatat dalam konteks di akun yang katakanlah sudah populer dan itu akan hidup, akan terus-menerus. Ya, saya kira tadi sudah contohkan mulai dari detail teknisnya sampai diupload di YouTube. Apakah itu nanti di YouTube pribadinya atau mungkin di YouTube TV Desa atau yang lain, saya kira luar biasa. Dan untuk closing statement, monggo Cak Itong. Ya, terima kasih. Closing statement ya. Ya, tidak ada kata selain matur nuwun Pak D. Terima kasih Pak D. Ilmu yang sangat bermanfaat hari ini sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan kita segera berpraktek. Ada 2 media yang bisa kita optimalkan, satu di Kompasiana dan satu di channel kita masing-masing. Salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Dekoco, Cak Itong, dan kawan-kawan semuanya. Ya, tidak terasa hampir 2 jam eh, apa itu pertemuan ngobrol desa pagi hari ini. Ini ilmu praktis-praktis yang tidak didapatkan dari eh, komunitas kita. Gitu. Mudah-mudahan ini nanti akan bermanfaat dan ya gurunya ya kawan, kalau kami terus terang kalau Pak Dekoco di passion yang kaitannya di apa itu jurnalis, apakah itu kaitannya dengan sekarang akun YouTube, akun yang lain, eh, karena beliau passionnya di situ dan ya mungkin termasuk yang sabar memberikan ilmunya ini. Ini kan nggak main-main nih, gratis.
kemudian ilmunya diberikan dan tinggal kita praktekkan. Dan saya kira tadi ya ya seandainya nanti pertama kita masih rudal gradul istilah orang Jawa, tapi lama-lama saya yakin bisa lancar. Saya kira itu kawan-kawan, berjumpa kembali di Ngobrol Desa episode berikutnya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme.